1-2 tahun yang lalu ramai cuatan di rumah saja. Lebaran tahun ini seakan-akan semuanya bebas akibat virus COVID yang mulai terhempas. Kalau dulu di rumah saja mungkin adalah hal yang terbaik. Kalau sekarang, jangan bercanda. Indonesia itu indah kawan. Masa iya di rumah saja? Setelah perjalanan subuh dari Malang, tepat di azan zuhur kami tiba di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Setelah menunaikan sholat Jumat, tanpa basa-basi saya langsung tancap gas ke pelabuhan Ketapang. Oh ya, sebelum masuk pelabuhan, kami sudah membeli tiket online terlebih dahulu di agen tiket yang banyak tersebar di sekitar pelabuhan. Yang saya cukup herankan, ternyata untuk menyeberang ke Bali, kami tidak harus menunjukkan surat antigen ataupun sertifikat vaksin. Padahal saya sudah cukup deg-degan karena saya belum sempat vaksin booster. Ya, syukurlah hidung nggak diokrok-okrok seperti waktu naik kapal ke Rinjani dulu. Setelah perjalanan laut sekitar 1 jam, kami langsung membidik lokasi Gunung Batur di Google Maps. Dan setelah saya lihat sekilas, kami akan berjalan menyusuri pesisir pantai utara Pulau Bali, yaitu daerah Singaraja. Hujan gerimis menemani perjalanan kami. Ada juga pelangi yang indah, tapi bukan di bola matamu. Oh ya, perjalanan kali ini saya cuma bertiga bersama ayah dan mama saya. Ceritanya liburan keluarga. Ya, maklumlah anak tunggal. Lokasi Gunung Batur sendiri terletak di Kecamatan Kintamani, Bangli. Dari Pelabuhan Gilimanuk, perjalanan akan ditempuh sekitar 4 jam. Ya, karena percepatan waktu 1 jam dari WIB ke Wita dan beberapa kali berhenti untuk istirahat, sholat, dan makan, kami akhirnya tiba di hotel jam setengah 8 Wita. Akhirnya sampai di Hotel Astradana. Ya, sekitar belasan jam perjalanan lah ya dari Malang tadi. Akhirnya kita sampai di hotelnya ini jam setengah 8 Wita. Dan untuk ke pos pendakian Gunung Baturnya sendiri, untuk dari Hotel Astradana ini sekitar kalau nggak salah 500 meteran dari Google Map tadi. Ya lumayan lah ya hotelnya. Nanti paginya kita bisa lihat view danau Gunung Batur di sebelah sana. Mantap lah pokoknya. Oke, sini kita mungkin akan jalan-jalan dulu bentar sama setelah istirahat, dan besok lagi kita akan berangkat mendaki. Hotel Astradana ini terletak di pinggir Danau Batur, jadi paginya kami bisa melihat view Danau Batur dengan jelas. Kalau menurutku ya lumayan recommended sih ini bagi kalian yang mau nginep dulu sebelum mendaki Gunung Batur, karena lokasinya yang tidak jauh dari pos pendakian. Biayanya sendiri per malam adalah 300.000 dan udah ada water heaternya, karena hawa di Kintamani ini wah dempol teman-teman. Jam 6 pagi dari hotel kami menuju ke pos pendakian. Semalam ibuku sedikit bingung apakah harus ikut pendakian atau tidak. Takutnya nggak kuat. Aku pun sudah mengimbaunya dengan memberikan beberapa penjelasan jalur yang sudah saya pelajari sebelumnya lewat Google. Memang Gunung Batur ini dapat didaki kurang lebih hanya 2 jam. Namun katanya jalurnya sedikit susah dan ekstrim. Dengan beberapa pertimbangan, akhirnya ibu saya pun percaya diri untuk ikut mendaki, dan saya pun mengiyakannya saja.
Sesampainya di pos, kondisi parkiran sudah ramai sekali. Maklum, biasanya para pengunjung mendaki Gunung Batur mulai jam 3 atau jam 4 pagi untuk melihat sunrise di puncak. Ya, karena kami masih mager di hotel, jadinya kami berangkat jam 6 pagi. Ya, tidak apa-apalah, yang penting masih dapat view-nya. Ya, jadi ini saya tadi lewat jalur Pura Pasar Agung. Tapi tadi kata orang sekitar itu saat ini di Pura Pasar Agung itu ada ibadah. Jadi untuk mensterilkan lokasinya kita dialihkan ke jalur yang baru khusus untuk wisatawan. Jadi jalurnya agak sedikit berbeda dari jalur biasanya. Dan tadi di loketnya itu kita nggak disuruh bayar, soalnya emang dari wisata Gunung Baturnya ini sebenarnya belum resmi buka dari pemerintah. Jadi kalau bayar itu kalau mau pakai guide baru bayar. Kalau kita ndaki sendiri ya udah nggak bayar apa-apa. Juga nggak ditawari ojek juga. Jadi emang benar-benar kita langsung jalan dari parkiran tadi ke Gunung Baturnya. Berbeda dengan jalur biasanya di mana kendaraan bisa parkir lebih dekat dengan gunungnya, jalur baru ini terletak lebih di bawah dan kami harus jalan sedikit lebih jauh melalui perkebunan warga. Tak sendiri kita berangkat dari ketinggian 1093 mdpl. Dan nanti kalau tidak salah ketinggian Gunung Batur itu 1700-an. Jadi ya elevasinya sekitar 700 meter dari bawah. Perkiraan perjalanannya 2 jam. Entah nanti kita sampai puncak jam berapa. Kita jalan santai saja, tidak kejar target, tidak kejar sunrise juga. Ya, setelah melewati ladang warga ternyata kami masih menemukan jalan aspal ya. Nggak tahu ini jalan mana, kita juga nggak pernah ke sini. Dan ini tadi juga nggak pakai guide. Jadi lo saja wes ikuti petunjuk jalan yang ada. Kerinjani aja nggak pakai guide, masa kesini pakai guide. Tak lama melalui jalan beraspal, trek berganti kembali menjadi tanah dengan bebatuan. Ya, sempat kaget sih juga nemu jalan beraspal, karena kami sudah melewati perkebunan warga yang diseling hutan. Dan ternyata jalan beraspal tadi adalah jalan untuk menuju ke Pura Pasar Agung, yang juga biasa dijadikan titik start pendakian Gunung Batur. Lurus Pak ya, Batur Pak ya. Makasih Pak. Ya, karena kami tidak bertemu satupun pendaki di jalur, kami jadi tanya-tanya petani sekitar hanya untuk memastikan saja. Karena memang kebanyakan mendaki subuh untuk melihat sunrise. Wih, cantik kira. Kuat pokok mah. Kuat. Kuat-kuatnya. Allah. Insya Allah. Menuju puncak.
Setelah berjalan kurang lebih 1 jam, kami pun sampai di Pura Pasar Agung. Ini kali pertama saya melihat pura besar di atas awan. Sebenarnya jika tidak ada ibadah, mobil kami bisa diparkir di dekat pura ini. Ada jalan aspalnya kok, ya yang tadi itu. Jadi untuk trekking ke Gunung Baturnya sendiri nantinya akan lebih dekat. Tapi tetap kita harus menghormati orang yang sedang beribadah. Disinilah trek sesungguhnya baru dimulai. Jalur yang cukup terjal dengan bebatuan yang licin sesekali membuat terjatuh jika tidak fokus. Orang-orang pada turun, hanya kami yang baru naik. Hehehe. Dan di sini juga fisik ibu saya sudah tidak mampu melanjutkan perjalanan karena sudah mulai lelah dan takut dengan kondisi jalur yang licin. Ada perdebatan antara kami bertiga. Ibu saya ingin ayah menemani saya ke puncak dan ibu akan menunggu di Pura Pasar Agung. Sedangkan saya tidak tega apabila ibu saya sendirian dan saya menyuruh ayah untuk menemani ibu. Lalu saya pergi ke puncak sendiri nantinya. Ayahku sempat bingung di sini. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan, ayah menemani ibu menunggu di bawah dan saya melanjutkan perjalanan sendirian. Aku pun jadi sedikit lega dan bisa melanjutkan perjalanan dengan tenang. Ya, ini tadi kita berpisah rombongan. Jadi ceritanya tadi ibu saya sudah kecapean dan kayak takut gitu sama jalannya. Akhirnya ibu saya memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan ayah saya menemani ibu saya. Dan saya akan mencoba ke puncak sendirian. Oke, let's go. Hampir semua orang yang turun dan berpapasan dengan saya selalu bertanya, "Sendirian aja mas, kok baru naik jam segini? Gak bawa temen plik?" Apakah mendaki Gunung Batur sendiri di siang hari sebercanda itu? Sampai puncak 1 atau pos 1 teman-teman, di atas sana. Katanya sih tadi saya habis berbincang-bincang sama mas-masnya tadi, ada 2 puncak dan puncak kedua itu yang paling tinggi. Ini jadi mau masih ke puncak pertama, habis itu kita ke puncak kedua. Ya, sorry kalau ngos-ngosan. Oke, jadi untuk ke puncak 1 ini tadi durasi saya sambil ada insiden-insiden kecapean ibu saya tadi ya, itu 1 jam 47 menit. Jaraknya itu sekitar 2,6 dengan ketinggian 1500 mdpl. Nah, di sini ada kayak rest areanya gitu. Sebenarnya udah bagus sih di sini view-nya. Cuman kalau belum sampai puncaknya itu kayak belum afdol ya. Nah, itu puncak yang paling tinggi itu di sana, yang puncak 2. Dan habis ini kita coba ke sana, oke? Udah sepi sih ini. Tapi tadi ada rombongan juga mau ke puncak kedua, jadi masih ada temennya lah. Gak sendiri-sendiri amat. Oke lah, bismillah kita berangkat ya. Puncak 2. Di puncak 1 terdapat area datar yang cukup luas, sehingga ada beberapa orang yang camp di sini.
Tapi ya siap-siap ditemani nyomet-nyomet nakal yang siap merampok jajan kalian sih. Jadi harus lebih waspada. Selain itu dari puncak satu ini kalian juga sudah bisa melihat kawah mati Gunung Batur yang cukup dalam. Masuk ke hutan lagi menuju ke puncak kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Jalur menuju puncak kedua semakin terjal. Trek yang awalnya bercampur batu kini lebih dominan ke pasir. Ya 11-12 lah sama puncak Semeru. Cuma pasir di sini lebih padat aja. Ditambah panas matahari yang membakar kulit. Saya jadi tahu kenapa orang-orang tidak mau mendaki Gunung Batur di siang hari. Ya, jadi enaknya kalau kita nanjak siang itu kita bisa lihat pemandangannya dengan lebih jelas. Terus pengunjungnya sendiri kan juga gunungnya udah agak sepi ya, karena pengunjungnya udah banyak yang turun. Cuman ya itu minusnya panas, jatuhnya panas, jadi ya butuh tenaga yang lebih ekstra dikit lah daripada biasanya. Kan kalau normalnya kan untuk ke Gunung Batur ini biasanya orang-orang lihat sunrise berangkatnya kalau nggak jam 3 pagi ya jam 4 pagi gitu. Jadi pas perjalanannya masih gelap, jadi pas naik itu nggak sampai ke bagian panas gitu. Tuh, benderanya udah kelihatan kawan. Ya, jadi total perjalanannya sekitar 2 jam 15 menitan lah ya. Tadi sempat ya ibu saya kecapean, jadi mungkin lebih 15 menit dari biasanya orang-orang naik ke sini 2 jam. Dan view di atas puncak sini bagus banget teman-teman. Nah itu 360 nya bagus banget. Di situ ada Danau Batur. Kalau tidak salah baliknya gunung yang ini tuh Gunung Agung, itu ketutupan. Cantik betul. Dan udah sepi ini di sini. Cuma ada 2 orang tadi di situ. Ya akhirnya sampai juga. Panas ini di puncak, paling nggak lama-lama habis ini ya istirahat bentar terus turun lah. Soalnya panas banget, gak ada pohon-pohon. Itu ada sih gubuk-gubuk gitu, nanti paling nyantai di sana. Oke kawan-kawan, nanti paling turunnya ada jalur, aku pilih jalur yang beda, jadi muteri kalderanya. Kalau ada view yang bagus nanti aku tag lagi. Tidak berlama-lama di puncak karena panas yang terik, saya memutuskan turun melalui jalur yang berbeda, yaitu memutari kaldera. Katanya sih lebih enak. Selain itu, puncak 2 ini ternyata belum merupakan puncak yang tertinggi. Puncak tertinggi 1717 ada di kaldera sisi timur. Saya mendapat info tersebut dari mas-mas yang ada di puncak dan juga akan turun. Namun mereka akan turun lewat jalur Mangli. Kebetulan sekali di puncak saya bertemu Bang Oka dan Bang Juan. Mereka pendaki asli Bali yang sudah sering mendaki ke sini. Setidaknya nggak sendiri-sendiri amat lah. Bersama mereka saya memutari kaldera dan akhirnya saya ketemu letak puncak tertinggi Gunung Batur 1717 meter di atas permukaan laut. Oh, ini yang tertinggi berarti di sini ya? Ya kalau nggak salah tadi di sana 1600 mas ya. Ini baru 1700. Yang tertinggi, puncak tertinggi. Wih. Jalur menuruni Gunung Batur melewati kaldera memang menyajikan pemandangan yang indah. Tapi jalur yang dilalui hanya medan setapak saja dengan kanan dan kiri jurang yang sangat dalam.
Saya juga dikagetkan bahwa sehari setelah saya turun dari Gunung Batur, terdapat wisatawan asing Amerika tewas terjatuh di jurang. Saya jadi mengingat kelakuan saya ketika berlari gunung dengan kondisi gunung yang sudah sepi pengunjung. Alhamdulillahnya masih diberikan keselamatan. Ya, sedikit review mengenai pendakian Gunung Batur. Gunung ini memiliki ketinggian yang tidak terlalu tinggi dan dapat ditempuh dengan waktu sekitar 2 jam saja. Bagi saya, gunung ini tidak terlalu cocok apabila disebut sebagai gunung untuk pendaki pemula. Setidaknya teman-teman sudah pernah merasakan mendaki gunung yang lebih mudah sebelum mendaki Gunung Batur, seperti contohnya Gunung Ijen di Banyuwangi atau Gunung Begal di Mojokerto di video yang pernah saya upload sebelumnya. Karena trek Gunung Batur sendiri cukup berbahaya apabila ini adalah pengalaman pendakian pertama kalian. Selain itu, banyak jalur yang memiliki jurang yang sangat dalam. Saya sarankan sih bagi kalian yang tidak biasa mendaki bisa menyewa guide atau mengajak teman yang sudah pernah ke sini demi keamanan. Namun di balik itu semua, keindahan Gunung Batur sudah tidak diragukan lagi. Kalian bisa melihat megahnya Danau Batur, Gunung Abang, Gunung Agung, dan bahkan apabila kondisi cuaca cerah, kalian bisa melihat Gunung Rinjani di Lombok. Ya, seperti yang sering saya katakan bahwa kita tidak boleh meremehkan suatu gunung atau bahkan menyombongkan diri, karena seprofesional apapun seorang pendaki tidak menjamin akan selamat di gunung yang notabene disebut gunung untuk pendaki pemula. Sekian perjalanan saya di Gunung Batur, Bali. Terima kasih yang sudah menonton. Salam lestari, sampai jumpa di petualangan berikutnya. Terakhir bos, rombongan terakhir bos. Malang. Malang. Oke, alhamdulillah.